Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak soli dan solihah kelas 2 Al-Hawarizmi? Alhamdulillah, hari ini kita bisa berjumpa ya, meskipun hari ini yang seharusnya kita pembelajaran bimbel, kita untuk sementara ini di hari Jumat kita belajar melalui pembelajaran daring. Tetapi Ustazah berharap semangat kalian ya ketika pembelajaran daring sama semangatnya saat kalian mengikuti pembelajaran tatap muka atau saat kita bimbel. Baik anak soli dan solihah, hari ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN ya, masih di tema 1 dengan subtema 3 ya. Sebelum kita memulai belajar, seperti biasa kita awali dulu dengan ucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak soli dan solihah, nah tadi kita hari ini akan belajar tema 1, muatan pelajaran PPKN. Pekan lalu kita sudah belajar mengenai pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila 5, baik di rumah ataupun di tempat bermain. Nah, sekarang kita akan belajar pengamalan Pancasila dari sila 1 sampai sila kelima, pengamalan di sekolah dan lingkungan masyarakat. Nah, hari ini kita akan belajar itu ya, seperti Ustazah bilang tadi, pengamalan sila pada sila-sila Pancasila di tempat sekolah dan masyarakat. Ya, masih ingat kan simbol sila pertama? Simbol sila pertama adalah bintang. Simbol sila kedua rantai. Simbol sila ketiga pohon beringin. Simbol sila keempat kepala banteng. Dan simbol yang kelima adalah padi dan kapas. Saya yakin anak soli dan solihah semua ketika disuruh menyebutkan simbol sila-sila Pancasila, kalian sudah hafal ya, sudah tahu dari simbol sila pertama sampai simbol sila kelima itu simbolnya apa saja, kalian pasti sudah bisa. Nah, baik, nah masih ingat kan simbol dan bunyinya? Tadi sudah Ustazah beritahu ya simbolnya dari sila 1 sampai sila 5. Nah, untuk bunyi Pancasila tentunya kalian juga harus selalu diingat. Nah, biasanya ketika kita upacara ya, upacara di sekolah, kita selalu mengucapkan atau membaca bunyi Pancasila. Tetapi karena memang kondisi yang saat ini belum bisa mengadakan upacara karena kita pembelajarannya juga masih daring ataupun bimbel, maka untuk bunyi Pancasila kita belajarnya melalui tematik ya. Di sini untuk simbol untuk bunyi Pancasila yang pertama masih ingat? Iya, bunyinya Ketuhanan yang Maha Esa. Pancasila yang kedua bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Pancasila yang ketiga berbunyi Persatuan Indonesia. Pancasila yang keempat berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu tadi simbol dan bunyi Pancasila. Ustazah hanya mengingatkan saja, siapa tahu anak-anak lupa. Tapi Ustazah yakin anak-anak semua pasti selalu ingat ya simbol dan bunyi Pancasila. Nah,
Di sini yang pertama adalah pengamalan sila pertama. Nah, seperti pertemuan yang lalu masih sama ya, bahwa sila pertama Pancasila ini berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Tentunya di Indonesia sendiri ada berapa agama? Tidak hanya Islam saja ya, ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Nah, tetapi agama yang diakui oleh Allah adalah hanya agama Islam. Nah, ini untuk sila pertama berhubungan dengan sikap kita sebagai umat beragama. Nah, di sini contohnya apa ketika pengamalan sila Pancasila untuk sila yang pertama ini kita terapkan di sekolah? Contoh yang pertama adalah mempersilahkan teman yang akan beribadah. Jadi ketika teman-teman anak soleh dan solehah semua ya, misalkan kelas 1 Al-Khawarizmi, ada temannya yang ingin beribadah. Jadi kita tidak boleh menghalanginya. Kita harus mempersilahkan teman kita jika ada yang ingin beribadah. Kita tidak boleh menghalanginya. Yang kedua, berdoa sebelum belajar di kelas. Nah, berdoa sebelum belajar di kelas ini sudah kita terapkan ya ketika kita akan melaksanakan bimbel, kita selalu berdoa terlebih dahulu sebelum belajar. Nah, sama halnya juga contoh yang ketiga yaitu berdoa sebelum makan saat istirahat di dalam kelas. Sebelum makan ataupun sudah makan, sudah kita terapkan ya, sudah kita laksanakan. Saat bimbel kita selalu berdoa sebelum makan ataupun sesudah makan. Nah, itu adalah contoh dari pengamalan sila Pancasila saat di sekolah. Nah, di sini ada contoh pengamalan sila pertama Pancasila di masyarakat. Kalau di lingkungan masyarakat itu di mana? Nah, di lingkungan sekitar rumah kalian. Nah, itu kan berarti lingkungan masyarakat. Contoh yang pertama, memberi kesempatan orang lain untuk melaksanakan ibadah. Sedangkan contoh yang kedua, melaksanakan ibadah sesuai agama masing-masing. Nah, itu tadi contoh dari pengamalan sila pertama di lingkungan masyarakat. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila kedua Pancasila ketika kalian di sekolah. Ya, sikap yang harus diterapkan adalah tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Ya, ketika di sekolah kita tidak boleh membeda-bedakan antar teman. Semuanya sama. Oke? Nah, contohnya apa? Yang pertama, menggunakan bahasa yang santun saat berbicara dengan ustadz ataupun ustadzahnya. Nah, ini ya, ketika anak solih dan solihah berbicara dengan orang yang paling tua, ketika di sekolah siapa? Iya, ada ustadz ataupun ustadzahnya. Maka harus dengan menggunakan bahasa yang baik, bahasa yang santun. Ya. Nah, yang kedua, contoh yang kedua yaitu menolong teman yang mengalami kesulitan. Nah, jadi ketika kalian melihat teman yang sedang mengalami kesulitan, maka kita sebagai teman yang baik harus menolongnya. Nah, itu tadi dua contoh dari pengamalan sila kedua Pancasila di sekolah. Yang selanjutnya adalah contoh pengamalan sila kedua Pancasila saat di lingkungan masyarakat, saat di sekitar rumah kalian. Yang pertama adalah membantu orang lain yang tertimpa bencana. Nah, misalkan di lingkungan kalian, misalkan di suatu desa itu terkena bencana banjir. Nah, kita berarti tugasnya? Iya, membantu orang lain yang terkena bencana itu. Berarti kita mengumpulkan
Misalkan kita mengumpulkan sumbangan, mengumpulkan sembako. Nah, itu adalah salah satu cara kita membantu orang lain yang tertimpa musibah ataupun bencana. Yang kedua adalah bersikap murah hati kepada semua orang. Ya, yang ketiga mau menolong sesama. Jadi kita ketika di lingkungan masyarakat kita harus saling menolong sesama. Tadi ya, tidak boleh membeda-bedakan. Semuanya sama. Oke? Nah, yang selanjutnya adalah pengamalan sila ketiga. Baik di sekolah maupun nanti ketika di masyarakat. Nah, ini ya, sebagai warga Indonesia harus memiliki rasa persatuan walaupun berbeda-beda. Ya, iya, karena di Indonesia ini tentunya memiliki berbagai macam suku, berbeda-beda. Ada yang suku Jawa, suku Batak, suku Sunda, ya banyak sekali pokoknya di Indonesia ya. Nah, meskipun berbeda-beda tetapi kita harus tetap bersatu ya. Nah, di sini contoh pengamalan sila ketiga saat di sekolah. Apa contohnya? Nah, yang pertama, bermain dengan teman dari berbagai suku bangsa. Jadi ketika kita memiliki teman yang berbeda suku, maka kita tidak boleh membeda-bedakannya. Kita harus memiliki rasa persatuan meskipun kita berbeda suku, tetapi kita harus tetap bersatu ya. Tadi contohnya bermain dengan teman yang berbeda suku. Yang kedua, ketika di sekolah menyaksikan tarian Indonesia. Misalkan menyaksikan tarian Indonesia ini contohnya ketika biasanya ada pentas seni ya atau pagi ceria. Biasanya ketika tidak dalam masa pandemi kita mengadakan pagi ceria, menampilkan tarian, misalkan tarian Indonesia, tarian Papua ya. Nah, itu salah satu contoh dari pengamalan sila ketiga Pancasila ketika di sekolah. Nah, yang ketiga ini menggunakan produk dalam negeri. Nah, menggunakan produk dalam negeri berarti apa? Ketika kita membeli sesuatu, membeli barang, maka dianjurkan kita membeli produk buatan dalam negeri atau buatan negara Indonesia ya. Nah, yang selanjutnya contoh pengamalan sila ketiga Pancasila di masyarakat. Contoh yang pertama apa? Mempelajari tarian daerah. Yang kedua, bangga menggunakan produk buatan dalam negeri. Ya, kita harus bangga karena kita sebagai warga Indonesia, kita harus bangga menggunakan produk buatan Indonesia ya. Yang ketiga adalah bersahabat dengan teman dari berbagai suku. Nah, misalkan di lingkungan kalian ataupun di lingkungan masyarakat kalian ya, di tetangga kalian ada teman yang berbeda suku, maka kita tidak boleh membedakannya, kita tidak menjauhinya ya. Maka justru kita harus bersahabat dengan teman ya dari berbagai suku meskipun sukunya itu berbeda dengan kita. Yang keempat yaitu bekerja sama menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Nah, biasanya di lingkungan kalian ada itu ya pos ronda ya. Nah, biasanya itu adalah salah satu cara untuk menjaga keamanan di lingkungan sekitar. Jadi kita harus bekerja sama di lingkungan sekitar, harus saling bekerja sama untuk menjaga keamanan ya. Maka salah satunya dengan mengadakan ronda ya, pos ronda. Nah, itu adalah salah satu contohnya. Yang selanjutnya adalah pengamalan sila keempat, baik di sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Nah, untuk sila keempat ini adalah mengajarkan kita
jika setiap permasalahan sebaiknya diselesaikan dengan musyawarah. Ya, dengan bermusyawarah. Yang pertama, musyawarah saat diskusi. Ketika di lingkungan sekolah bermusyawarah saat diskusi. Contohnya apa bermusyawarah saat diskusi? Misalkan diberi tugas oleh ustadz atau ustadzah untuk berdiskusi, memecahkan sebuah masalah misalkan ya, ataupun bermusyawarah ketika memilih ketua kelas. Nah, biasanya ketika di sekolah ada pemilihan ketua kelas. Nah, pemilihan itu pun harus melalui bermusyawarah. Nanti bermusyawarah kira-kira siapa yang pantas menjadi ketua kelas. Nanti di musyawarah itu ada ustadzah, ada anak-anak. Nah, nanti kita bermusyawarah bersama menentukan siapa yang nantinya akan menjadi ketua kelas. Nah, itu adalah contoh ketika bermusyawarah di lingkungan kelas atau di lingkungan sekolah. Yang kedua, menghormati pendapat orang lain atau teman. Nah, ini tadi sama. Ketika berdiskusi atau bekerja kelompok misalkan. Ya, bekerja kelompok, berdiskusi, ketika ada teman kalian yang mempunyai pendapat, maka kita harus menghormatinya, ya. Nah, yang selanjutnya adalah contoh pengamalan sila keempat Pancasila di masyarakat. Di masyarakat contohnya apa? Masih sama ya, karena sila keempat ini berhubungan dengan bermusyawarah ya untuk mencapai mufakat. Yang pertama, menghormati pendapat orang lain saat berdiskusi. Biasanya juga ada perkumpulan ya, kalau di lingkungan masyarakat itu misalkan ayah sama bunda kalian mengikuti perkumpulan di lingkungan atau kumpulan RT biasanya ya. Nah, di situ ketika ada yang berdiskusi ataupun sedang bermusyawarah, maka ketika ada orang lain ya yang menyampaikan pendapat, maka wajib kita harus menghormati pendapatnya. Yang kedua, memutuskan sesuatu secara bersama-sama dengan masyarakat lain. Nah, tadi memutuskan sesuatu secara bersama-sama ini artinya ketika ada suatu hal ya di lingkungan masyarakat, maka harus dimusyawarahkan tadi. Dimusyawarahkan secara bersama-sama. Misalkan biasanya di lingkungan kalian ya, ini mendekati 17 Agustus akan mengadakan lomba. Nah, biasanya kan itu ya, ada perkumpulan, kira-kira lomba apa yang mau dilombakan nanti saat 17 Agustus, maka harus dengan diputuskan secara bersama-sama atau dengan cara bermusyawarah dengan warga masyarakat yang lainnya. Itu adalah salah satu contoh pengamalan sila keempat ketika di lingkungan masyarakat. Yang terakhir ya, pengamalan sila kelima ketika di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Untuk sila kelima ini menunjukkan bahwa setiap orang harus diperlakukan secara adil. Ya, karena bunyi sila kelima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi setiap orang itu harus diperlakukan secara adil. Contohnya apa? Ketika di sekolah melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik. Kewajibannya di sekolah, kewajibannya anak solih dan solihah apa? Sebagai murid. Iya, kewajibannya adalah belajar. Kalau kewajibannya ustadzah apa? Berarti menyampaikan ilmu, memberikan ilmu kepada anak solih dan solihah. Yang kedua, tidak berpihak kepada salah satu tim yang sedang bertanding. Ini misalkan ada sebuah lomba
Ya, nomor 2 ini Ustazah contohkan, misalkan ada sebuah lomba di lingkungan sekolah ya, misalkan kelas Al-Khawarizmi akan bertanding dengan kelas Al-Kindi misalkan. Nah, jadi sebagai sebagai teman ya, karena ini di sekolah, sebagai teman yang baik ya, kita tidak boleh berpihak pada salah satu tim yang sedang bertanding. Nah, harus sportif ya. Nah, contoh pengamalan sila kelima Pancasila di masyarakat. Yang pertama, gotong royong membersihkan lingkungan. Ya, gotong royong membersihkan lingkungan adalah salah satu contoh pengamalan sila kelima di lingkungan masyarakat. Ya. Yang kedua, suka melakukan kegiatan dalam rangka mewujudkan kemajuan dan berkeadilan sosial. Nah, biasanya dalam lingkungan masyarakat itu melaksanakan kegiatan ya, melaksanakan kegiatan entah itu apa? Lomba mungkin ya, lomba 17 Agustus ataupun lomba yang lainnya. Nah, itu biasanya di lingkungan masyarakat itu tujuannya adalah untuk mewujudkan kemajuan dan berkeadilan sosial. Nah, ini ada beberapa contoh tadi ya. Contoh pengamalan sila Pancasila ini sudah Ustazah sampaikan pekan lalu. Nah, anak soleh dan solihah, itu saja materi pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum Ustazah akhiri, Ustazah berpesan, anak soleh dan solihah, meskipun pembelajaran kita saat ini daring ataupun bimbel, Ustazah berharap tugas-tugas anak soleh dan solihah ketika waktunya untuk mengerjakan tugas segera dikerjakan, ya, agar kalian tidak menumpuk. Tugas-tugas yang hari ini sudah selesai, nah nanti tugas di hari berikutnya kalian tinggal mengerjakan. Tidak tugas yang kemarin belum dikerjakan, nah sekarang akan mendapat tugas lagi. Nah, itu akan membuat pekerjaan kalian ataupun tugas-tugas kalian menjadi semakin banyak. Nah, karena kalian ini sudah kelas 2, maka tanggung jawab kalian semakin besar ya, karena kalian sekarang sudah mempunyai adik kelas. Jadi, anak-anak kelas 2 ini sudah semakin besar, sudah semakin hebat. Nah, Ustazah berharap kalian semakin mandiri, semakin memiliki tanggung jawab yang lebih baik. Sebelum Ustazah akhiri, mari kita akhiri dulu dengan ucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang Ustazah sampaikan hari ini kalian bisa memahami dan bisa mengerti apa yang Ustazah sampaikan. Ustazah akhiri ya. Ustazah akhiri dulu. Oh ya, sebelum Ustazah akhiri, jangan lupa untuk tugas tematik ataupun bahasa Jawa dari Ustazah kalian kerjakan di buku tugas 1. Oke? Nah, setelah ini kalian silakan kerjakan apa yang sudah Ustazah perintahkan di grup WA untuk tugasnya ya. Silakan kalian dikerjakan, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan tetap untuk menjaga sholat 5 waktunya. Ayo, yang sholat 5 waktunya masih bolong-bolong, masih 2 waktu, 3 waktu, dan 4 waktu, yuk di kelas 2 lebih semangat lagi untuk melaksanakan sholat 5 waktunya. Ya, Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.